Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Lutfiana Sari selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum KRSO dan teman-temanku yang saya sayangi. Kami dari kelompok 5 akan mereview tentang praktikum kereaktifan dan reaksi senyawa organik tentang analisis karbohidrat. Dengan kelompok 5 itu sendiri, yaitu meliputi saya sendiri, Lutfi Sahita Dewi, dengan nomor NIM 1908076037. Kemudian ada Rofidatul Mumtazah dengan nomor NIM 1908076038 dan Irfana Ulia dengan nomor NIM 1908076039. Oke, kita akan masuk ke tujuan praktikum. Nah, apa sih tujuan praktikum kali ini? Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui beberapa macam identifikasi karbohidrat. Dengan dasar teori, karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Senyawa ini pernah disangka hidrat dari karbon, sehingga disebutlah karbohidrat. Pada tahun 1880, dinyatakan bahwa gagasan hidrat dari karbon merupakan gagasan yang salah, dan sebenarnya karbohidrat adalah polihidroksialdehida dan keton atau turunannya. Itu menurut Fresenden. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3 atas dasar jumlah satuan penyusunnya. Yang dimaksud satuan dasar adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketon tunggal, di mana 3 jenis tadi dikelompokkan menjadi monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Nah, monosakarida terdiri atas satu satuan dasar, itu meliputi aldosa dan ketosa. Aldosa sendiri meliputi gliserosa, eritosa, ribosa, glukosa, dan lain-lain. Sedangkan ketosa terdiri dari ribolusa, silolusa, sikosa, fruktosa, eritrorusa, dan lain-lain. Sedangkan oligosakarida terdiri atas 2-10 satuan dasar, yaitu dia memiliki dua jenis, yaitu disakarida itu dapat mereduksi maltosa, laktosa, selubiosa, dan tidak dapat mereduksi sukrosa dan telalosa. Sedangkan trisakarida itu dapat mereduksi manotriosa, ribonosa, ramninosa, dan tidak dapat mereduksi rafinosa, gentionosa, dan malezitosa. Yang terakhir yaitu ada polisakarida, terdiri atas 10 atau lebih dari satuan dasar. Polisakarida terdiri dari 2 jenis, yaitu yang sederhana maupun majemuk. Yang sederhana meliputi amilum atau amilosa dan amilopektin, selulosa, glikogen, dektrin, dan inulin. Menurut Punjiandi pada tahun 2007, sifat kimia karbohidrat berhubungan erat dengan gugus fungsi yang terdapat pada molekulnya, yaitu gugus OH, gugus aldehid, dan gugus keton. Sifat mereduksi monosakarida dan beberapa disakarida mempunyai sifat dapat mereduksi, terutama dalam suasana basa. Reaksi Fehling dapat direduksi selain oleh karbohidrat yang mempunyai sifat mereduksi, juga dapat mereduksi selain oleh reduktor lain. Reaksi Benedict bersifat asam lemah yang mengandung larutan kaprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang meliputi penjepit tabung reaksi, yang kedua ada tabung reaksi, yang ketiga ada pipet tetes, keempat ada water bed, yang kelima ada kertas lakmus, dan yang terakhir ada lampu spiritus. Sedangkan pada bahan kita membutuhkan 22 bahan, yaitu meliputi glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa, sukrosa, maltosa, pati kanji atau amilum, madu, asam nitrat, etanol,
reaksi Seliwanov, asam sulfat pekat, reaksi Molis, reaksi Benedict, reaksi Fehling meliputi A dan B, reaksi Tollens, asam klorida pekat, natrium hidroksida dengan kadar 10%, fenihidrasin, aqueous, asam pikrat, dan yang terakhir ada larutan iod dalam kalium iodida. Oke, untuk analisis bahan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya Mbak Rofidatul Mumtazah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan keterangan dari Mbak Lutfi Saida Dewi, yakni mengenai praktikum KRSO, yakni praktikum uji karbohidrat. Berikut analisis bahan yang akan digunakan dalam praktikum uji karbohidrat, diantaranya ada 22 bahan. Berikut analisisnya. Yang pertama, glukosa, di mana rumusnya yakni C6H12O6, massa molarnya 180,6 gram per mol, berbentuk padat, tidak berwarna, dan bahan ini tidak tergolong bahan yang membahayakan. Di mana selain glukosa, di sini juga ada fruktosa dan galaktosa yang merupakan masih satu keluarga dengan glukosa dengan rumus kimia yang sama, yakni C6H12O6. Kemudian yang keempat ada laktosa dengan rumus C12H22O11 dengan massa molar 342,30 gram per mol dengan bentuk padatan dan berwarna putih. Kemudian yang nomor 5 ada sukrosa dengan rumus kimia sama dengan laktosa, yakni C12H22O11 dengan massa molar 342,30 gram per mol berbentuk padatan dan berwarna putih. Begitu juga dengan maltosa yang masih satu keluarga dengan sukrosa dan laktosa dengan rumus kimia yang sama, yakni C12H22O11. Kemudian nomor 7 ada pati kanji dengan rumus C6H10O5N dengan massa molar 359,33 gram per mol dengan bentuk bubuk dan berwarna putih. Kemudian yang ke-8 ada madu, dan yang ke-9 ada asam nitrat dengan rumus kimia HNO3 dengan massa molar 63,012 gram per mol berbentuk cair dan tidak berwarna. Nah, sekarang yang nomor 10 ada etanol, di mana etanol ini termasuk pada bagian alkohol dengan rumus kimia C2H5OH dengan massa molar 46,07 gram per mol berbentuk cairan dan tidak berwarna. Kemudian yang ke-11 ada reaksi Seliwanov. Reaksi ini digunakan untuk uji Seliwanov dengan rumus C6H4OH 2 kali, kemudian massa molar 110,1 gram per mol, berbentuk padatan berwarna putih. Kemudian ada juga asam sulfat pekat dengan rumus kimia H2SO4, massa molar 98,079 gram per mol, berbentuk cair dan tidak berwarna. Kemudian yang ke-13 ada reaksi Molis yang mengandung 10% A-naftol dalam alkohol dengan massa molar 144,17 gram per mol, berbentuk cair dan tidak berwarna. Kemudian catatan untuk reaksi Molis ini, cairan dan uap pada reaksi Molis ini sangat mudah terbakar sehingga dalam penggunaannya harus dengan hati-hati. Kemudian yang ke-14 ada reaksi Benedict, di mana reaksi ini mengandung natrium sitrat, natrium karbonat anhidrat, dan tembaga sulfit 7H2O, dan semua garam tersebut dilarutkan dalam air. Massa molar di sini tidak tercantumkan. Kemudian reaksi Benedict ini berbentuk cair, berwarna biru muda jernih, dan cairan ini sedikit berbahaya karena jika tertelan, terkena mata dan kulit akan membahayakan. Kemudian ada reaksi Fehling. Reaksi Fehling di sini ada reaksi Fehling A dan Fehling B, di mana berbentuk cairan. Fehling ini berbentuk cairan, kemudian tidak berwarna, dan reaksi Fehling ini dapat menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan kerusakan mata. Kemudian nomor 16 ada reaksi Tollens, di mana reagen Tollens adalah reagen kimiawi
yang digunakan untuk mengetahui keberadaan gugus fungsi aldehida dan aldehida aromatik bersama dengan beberapa alfa hidroksiketon yang dapat terisomerisasi menjadi aldehida. Reagen terdiri dari larutan perak nitrat, amonia, dan beberapa natrium hidroksida untuk menjaga pH dasar larutan reagen. Kemudian yang ke-17 ada asam klorida pekat dengan rumus kimia HCl. Massa molarnya 36,46 gram per mol, berbentuk cair, kemudian berwarna bening, sampai terkadang ada agak kekuningan. Kemudian asam klorida ini sangat korosif dan toksik serta iritatif bila kontak dengan kulit, mata, atau terhirup. Kemudian yang ke-18 ada NaOH, natrium hidroksida, dengan massa molar 39,997 gram per mol, berbentuk cair dan tidak berwarna. Kemudian catatan, bahan ini dapat korosif terhadap logam dan dapat menyebabkan kerusakan mata. Kemudian ada juga fenilhidrasin dengan rumus kimia C6H3NO2 2 kali NH2, berbentuk padatan, berwarna merah hingga jingga. Kemudian ada aquades, tentunya sudah tahu di sini rumusnya H2O seperti air biasa, ya massa molarnya 18,002 gram per mol, berbentuk cair dan tidak berwarna. Cairan ini tidak berbahaya. Kemudian ada juga asam pikrat dengan rumus kimia C6H3N3O7 dengan massa molar 229,10 gram per mol. Asam pikrat ini tidak berwarna. Kemudian yang terakhir ada larutan iod dalam kalium iodida dengan rumus kimia I2, massa molarnya 126,90447 gram per mol. Bentuknya padatan dan berwarna ungu kehitaman. Larutan iodida ini atau padatan ini dapat beracun jika terkena kulit, jadi harus hati-hati dalam penggunaannya. Kemudian selain analisis bahan, di sini juga disediakan penanganan ketika terkena bahan kimia yang berbahaya, di mana tadi pada analisis bahan tidak hanya ada bahan yang tidak berbahaya, namun juga ada bahan kimia yang membahayakan sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Berikut penanganannya. Yang pertama, ketika terkena bahan kimia yang berbahaya, bilas bagian yang terkena bahan kimia dengan air mengalir selama 10-15 menit. Kemudian yang kedua, lepaskan pakaian, perhiasan, atau kain yang terkontaminasi bahan kimia tersebut. Dan ketiga, cuci dengan bersih pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. Dan yang terakhir, jangan menghirup uap dari bahan kimia. Jika tidak sengaja terhirup, segera menghirup udara segar selama 20 menit. Mungkin sekian penanganan ketika terkena bahan kimia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Irfana Ulia. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk kepada cara kerja. Yang pertama ada tes umum karbohidrat dengan uji molis. Di sini mula-mula disiapkan 7 tabung reaksi, kita beri simbol A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian pada masing-masing tabung diisi dengan glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa, kanji, madu 50%, dan potongan kertas saring. Ke dalam setiap tabung ditambahkan aquades, kemudian ditambahkan 2 tetes reaksi molis, digojok beberapa kali. Miringkan tabung reaksi dan dialiri dengan 3 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung reaksi hingga membentuk suatu lapisan pada bagian bawah. Kemudian diamati bidang batas antara asam dan selanjutnya yaitu ada uji sifat prediksi. Di sini menggunakan 4 macam uji, yaitu ada uji Fehling, uji Benedict, uji Tollens, dan juga uji asam pikrat. Yang A yaitu uji Fehling. Kita siapkan 7 tabung reaksi seperti di awal tadi, kita beri simbol A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian masing-masing diisi dengan larutan glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa, kanji, dan madu dengan konsentrasi 2%. Masing-masing tabung diisi dengan 5 ml Fehling A dan B, kemudian digojok. Lalu tabung reaksi ditempatkan dalam penangas air mendidih selama 10 menit. Amati dan dicatat hasilnya. Reaksi positif apabila terbentuk endapan merah batu. B. Uji Benedict.
Yang pertama, siapkan 4 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa dengan masing-masing konsentrasi sebanyak 2%. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 1 ml per reaksi Benedict, kemudian digojok. Diamati dan dicatat hasilnya. Reaksi positif apabila terbentuk endapan merah bata. Selanjutnya, C. Uji tolerance. Siapkan 4 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa sama seperti sebelumnya, yaitu dengan konsentrasi 2%. Kemudian larutan dicampurkan dengan reaksi tolerance dengan perbandingan 1:1, digojok dan dipanaskan dalam penanas air. Diamati apabila terbentuk cermin perak, maka positif. Apabila tidak terbentuk, maka hasilnya negatif. Lalu yang D yaitu uji asam pikrat. Disiapkan 4 tabung reaksi A, B, C, D, masing-masing diisi dengan glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa, masing-masing sama seperti sebelumnya juga, yaitu sebanyak 2%. Kemudian ke dalam masing-masing tabung ditambahkan 1 ml per reduksi asam pikrat jenuh dan sodium karbonat, lalu dipanaskan dalam water bed dan diamati perubahan warnanya. Reaksi positif apabila terbentuk endapan. Yang keempat yaitu ada uji adanya amelum. Mula-mula dibuat larutan kanji 2% di dalam air, kemudian disaring setengah bagian cairan dengan kertas saring, lalu filtrat yang diperoleh diberi label tabung B dan setengah bagian yang tidak disaring diberi label A. Masing-masing diberi 2 tetes larutan iodin di dalam KI. Kemudian kedua larutan tersebut kita bandingkan. Setelah itu kita lihat hasilnya bagaimana. Lalu yang kelima yaitu ada hidrolisis asam. Yang pertama ada hidrolisis polisakarida. Mula-mula disiapkan 2 tabung reaksi, diberi label A dan B. Masing-masing tabung dimasukkan 2 ml larutan kanji 2%. Kemudian tabung B ditambah 2 tetes HCl pekat, digojok dengan baik, dan dipanaskan pada penanas air panas selama 10 menit, kemudian didinginkan. Larutan dinetralkan dengan larutan NaOH 10%, diamati dengan kertas lakmus. Kedua tabung diuji dengan larutan iod dalam KI, dibandingkan warna yang terlalu. Yang kedua ada hidrolisis oligosakarida. Seperti sebelumnya disiapkan 2 tabung reaksi, masing-masing diberi label A dan B, kemudian masing-masing tabung ditambahkan 2 ml larutan sukrosa 2%. Tabung B ditambah 2 tetes HCl pekat, digojok dengan baik, dan dipanaskan pada penanas air panas selama 10 menit, kemudian didinginkan. Larutan dinetralkan dengan larutan NaOH 10%, diamati dengan kertas lakmus. Kedua tabung diuji dengan reaksi Benedict, kemudian dibandingkan warna yang terbentuk. Pada tes Seliwanov, disiapkan 2 tabung reaksi diberi label A dan B, kemudian tabung A diisi dengan larutan glukosa, tabung B diisi dengan larutan fruktosa. Kemudian ke dalam tiap tabung ditambahkan reaksi Seliwanov, digojok dan dipanaskan, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi, dan dibandingkan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.